Hai semua, kembali lagi di channel Lilian Edukasi. Kali ini kita akan membahas sama seperti kemarin bilang bulat, namun pada kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Di sini terdapat sifat-sifat dari perkalian dan pembagian. Jadi sifat yang pertama itu di sini hasil perkalian dua bilangan biasanya berdasarkan dengan tanda. Jadi di sini misal tandanya untuk yang pertama ya. Misal tandanya positif dikali dengan positif, itu hasilnya akan positif. Contohnya seperti ini. Ketika 3 dikalikan dengan 2, hasilnya akan 6. Untuk yang kedua, masih berdasarkan tandanya ya. Jadi untuk yang kedua, ketika positif kita kalikan atau kita bagikan dengan tandanya negatif, itu hasilnya akan negatif. Contohnya di sini, misal ketika 3 kita kalikan dengan negatif 2. Ketika positif kita kalikan dengan negatif, hasilnya akan negatif. Kita kalikan seperti biasa, 3 dikali 2, 6. Untuk yang ketiga, di sini untuk yang ketiga, ketika negatif kita kalikan dengan bilangan negatif, itu hasilnya akan positif. Kita kasih contoh. Misal di sini ada min 3, kita kalikan dengan min 2, hasilnya akan positif 6. Jadi seperti itu. Ketika positif dikali dengan positif atau dibagi, positif dibagi dengan positif, maka hasilnya akan positif. Kemudian untuk yang kedua, ketika positif kita kalikan dengan negatif atau positif kita akan bagikan dengan negatif, itu hasilnya akan negatif. Untuk yang ketiga, ketika bilangan bulatnya itu negatif, kita kalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan positif. Itu untuk yang berdasarkan tanda. Jadi sifat dari perkalian dan pembagian untuk yang pertama itu sama, berdasarkan tandanya. Oke, untuk yang kedua, di sini sifat tertutup pada perkalian. Untuk pembagian, di pembagian itu dia tidak mempunyai sifat tertutup. Jadi hanya perkalian yang mempunyai sifat tertutup. Nah, di sini ketika perkalian bilangan bulat pasti akan menghasilkan bilangan bulat. Pasti ya. Jadi di sini ada formulanya. Formulanya di sini akan saya tuliskan. Jadi P, misalkan P dikali dengan Q dan P ini untuk bilangan bulat, maka hasilnya itu akan anggota bilangan bulat. Untuk contohnya, contoh di sini bilangan tertutup ya. Misal di sini min 8 kita kalikan dengan 9, maka hasilnya akan ketika min dikali plus, berdasarkan tanda kita lihat, min dikali plus atau plus dikali min, itu hasilnya akan negatif. Jadi negatif. 8 kali 9 berapa? Ya, 7, 2. Itu untuk sifat yang kedua, sifat tertutup. Perlu diingatkan kembali bahwa yang mempunyai sifat tertutup itu hanya perkalian. Pembagian tidak memiliki sifat tertutup. Untuk yang ketiga, sifat komutatif.
Di sini untuk sifat komutatif berlaku formulanya begini. Ketika P dikali dengan Q itu sama saja dengan Q dikali dengan P. Ini yang dinamakan sifat komutatif. Sifat komutatif di sini seperti pertukaran. Misal P dikali Q. Kita berikan contoh langsung saja ya. Jadi contohnya begini. Ketika min 2 dikali dengan 5, itu hasilnya akan sama saja dengan 5 dikalikan min 2. Hasilnya berapa jadi? Min 2 dikali 5, min dikali plus atau positif, jadi ya min 10. 5 dikali min 2, positif dikali negatif, negatif. 5 kali 2, 10. Jadi terbukti bahwa ketika bilangan bulat atau ketika bilangan menggunakan sifat komutatif itu hasilnya akan sama. Oke, untuk yang keempat itu merupakan sifat asosiatif atau sifat perkalian masuk, bisa dibilang seperti itu, bilangan masuk. Di sini ada formulanya. Ketika P dikali Q dalam kurung dan dikali R, ini biasanya ada 3 bilangan bulat atau sejenisnya. Kita hanya memindahkan tanda kurungnya. Ini kan P dikali Q. Jadi di sini P dikali Q dikali R. Kita hanya geser tanda kurungnya. Ya, kita berikan contoh di sini. Ketika contohnya ya, ketika 2 dikali dengan 3 dikali dengan min 4, maka sifat asosiatifnya akan seperti ini. 2 dikali dengan 3 dikali dengan min 4. Sini kita lihat 2 dikali 3, 2 dikali 3 berapa? Ya, 6. 6 dikali min 4. Di sini kita harus kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 2 dikali 3 dikali min 4, ya, min 12. Kita kalikan, kita buktikan bahwa akan mendapat hasil yang sama. 6 dikali min 4, 6 dikali min 4, min 24. Yang sebelahnya 2 dikali min 12, min 24, terbukti sama. Jadi sifat asosiatif itu bisa digunakan di perkalian. Perlu diingatkan bahwa pembagian tidak memiliki sifat tertutup komutatif asosiatif. Untuk selanjutnya, sifat identitas pada perkalian, jadi unsur identitasnya. Identitas itu biasanya dilambangkan dengan angka 1. Saya berikan contoh langsung. Ketika 10 dikalikan dengan 1, identitas ini identitas, itu akan sama saja dengan 1 dikali dengan 10. 10 dikali 1, ya 10. 1 dikali 10, 10. Sampai sini mengerti? Itu untuk unsur kelima, bilangan bulat perkalian. Untuk yang keenam itu sifatnya bilangan 0. Jadi bilangan itu akan dikalikan dengan angka 0. Nah,
Saya kasihkan contoh di sini langsung saja. Mungkin di sini kita tulis angka min 25 dikali dengan 0, dikali dengan bilangan 0. Itu akan sama saja dengan 0 dikali dengan min 25. Jadi min 25 dikali 0 itu akan menghasilkan tetap 0. Dan ketika 0 dikali min 25 itu hasilnya akan tetap 0. Sampai sini paham? Ini masih tidak terlalu tinggi ya levelnya, ini masih mudah. Untuk yang ketujuh itu sifat distributif. Nah, untuk sifat distributif di sini biasanya ini terdapat dalam materi persamaan kuadrat, persamaan garis, biasanya seperti itu. Jadi misal di sini contoh ya langsung. Misal di sini ada angka 3 dikali dengan 2 ditambah 5. Untuk bilangan distributif kita kalikan masuk angkanya. Jadi 3 kita kalikan dengan 2. Jadi sini 3 dikali 2 ditambah, lihat ini lihat tandanya, ditambah. Ketika di sini negatif, tandanya menjadi negatif tetap. Ketika di sini positif, tandanya positif, jadi tidak harus berubah. 3 dikali 5. 3 dikali 5. Ini cara mengubah ke sifat distributifnya. Kita kalikan. Di sini ada tanda kurung, berarti kita harus kerjakan tanda kurung terlebih dahulu. 2 ditambah 5. 3 tetap diturun ya. 2 tambah 5, 7. Ini kita kalikan dulu baru kita tambah. 3 kali 2, 6. Ditambah 3 kali 5, 15. Kita lihat hasilnya apakah sama. 3 dikali 7 ya 21. 6 ditambah 15 ya sama 21. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Ditunggu video kami selanjutnya tentang materi yang akan datang.